pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya dalam pelajaran kearsipan untuk kelas 10 OTKP, Program Keahlian Manajemen Perkantoran. Bersama saya, Niwayan Rusma Dewi Putri. Kita telah sampai pada kompetensi dasar 3.2 tentang memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang norma, standar, prosedur, kaidah kearsipan. Pertemuan kali ini masih di KD yang sama. Kita akan mempelajari materi tentang pertama, mengemukakan masalah kearsipan dan pemecahannya, dan kedua, menguraikan syarat-syarat pegawai arsip. Kita mulai dari masalah kearsipan. Masalah kearsipan sering timbul. Nah, apa saja sih masalah-masalah yang timbul? Menurut pakar kearsipan, yaitu Dr. Andes Delianggi, bahwa masalah yang sering muncul dalam bidang kearsipan yang pertama adalah tidak dapat menemukan kembali secara cepat dari bagian arsip suatu surat yang diperlukan oleh pimpinan atau satuan organisasi. Masalah yang kedua, peminjaman atau pemakaian surat oleh pimpinan atau satuan organisasi lainnya jangka waktu sangat lama, bahkan kadang-kadang tidak dikembalikan. Masalah ketiga, bertambahnya surat-surat ke dalam bagian arsip tanpa ada penyingkirannya sehingga tempat dan peralatan tidak lagi mencukupi. Dan masalah yang keempat menurut Delianggi adalah tata kerja dan peralatan kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan dalam ilmu kearsipan modern sebagai akibat dari pegawai arsip yang tidak cakap dan kurangnya bimbingan secara teratur. Jadi itu permasalahan menurut Delianggi. Permasalahan kearsipan yang lain menurut Dr. Andes E. Martono. Jadi masalah yang sering timbul di bidang kearsipan yaitu pertama, warkat tidak dapat ditemukan kembali karena hilang. Yang kedua, warkat ditemukan setelah lama mencari dan membongkar seluruh tumpukan kertas. Yang ketiga, warkat setiap hari selalu bertambah. Yang keempat, tempat penyimpanan warkat selalu sesak, kurang tempat. Yang kelima, peralatan penyimpanan tidak memenuhi syarat. Dan yang keenam, pegawai di bidang penyimpanan warkat kurang terlatih. Jadi ini menurut Dr. Andes E. Martono. Ada 6 permasalahan di masalah arsip. Kemudian Dr. Andes Mukiat mengemukakan bahwa masalah yang sering dijumpai di bidang kearsipan adalah pertama, penggunaan sistem penggolongan atau klasifikasinya yang salah. Kedua, organisasi yang kurang baik atau perumusan tanggung jawab dan kekuasaan yang tidak jelas. Yang ketiga, pegawai yang tidak terlatih. Yang keempat, tidak ada prosedur kearsipan yang teratur. Yang kelima, tidak adanya penentuan waktu yang direncanakan untuk penyimpanan dan penghapusan warkat-warkat. Keenam, ruang dan perlengkapan tidak sesuai dengan kegiatan. Dan yang ketujuh, kurang adanya pengawasan terhadap warkat-warkat yang dipinjam ataupun yang dikembalikan. Dari beberapa pendapat tentang masalah kearsipan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan secara umum yang pertama, tidak dapat atau sulit menemukan kembali arsip dengan cara yang cepat tepat saat diperlukan. Yang kedua, membiasakan menumpuk arsip pada sembarang tempat, padahal arsip itu harus segera disimpan. Yang ketiga, kurang menyadari arti pentingnya suatu arsip bagi organisasi. Yang keempat, peminjaman oleh pihak lain tidak melalui prosedur yang benar atau terlalu lama. Yang
5. Penyusunan arsip secara sembarangan. Dan ke-6. Petugas arsip kurang terampil. Jadi pada intinya ini adalah permasalahan yang sering kita temui di lapangan terkait dengan kearsipan. Bagaimana sekarang cara pemecahan dari masalah tersebut? Nah, pemecahan masalah yang pertama, pergunakanlah sistem penyimpanan secara tepat. Sistem penyimpanan arsip adalah suatu rangkaian kerja yang teratur berdasarkan suatu pedoman tertentu untuk menyusun atau menyimpan warkat sehingga bila diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Dalam kearsipan kita mengenal 5 sistem penyimpanan arsip, yaitu yang pertama sistem abjad alphabetic filing system, yang kedua sistem masalah atau subject filing system, yang ketiga sistem tanggal atau chronological filing system, yang keempat, sistem wilayah atau geographic filing system. Dan yang kelima, sistem nomor, numeric filing system. Cara untuk memecahkan masalah yang kedua, perlu adanya pengaturan prosedur peminjaman, pengawasan ataupun kontrol untuk pengendalian yang ketat. Jadi peminjaman harus dibatasi waktunya, kemudian diadakan pengawasan atau kontrol apabila agak sedikit melempas dari waktu yang telah ditentukan, jadi agar ditegur, jadi harus ada pengendalian yang ketat. Yang ketiga, secara rutin diadakan perawatan dan pencegahan kerusakan. Nah, jadi pertama, tempat atau ruang tempat penyimpanan harus tetap kering, cukup terang, mempunyai ventilasi yang memadai, harus dijaga dari serangan api, serangga pemakan kertas, ataupun dari percikan api. Maka dari itu tempat penyimpanan harus menyediakan tabung pemadam kebakaran. Yang kedua, penggunaan racun serangga. Nah, usahakan setiap 6 bulan sekali ruang tempat penyimpanan arsip itu disemprot dengan hati-hati agar tidak terkena langsung pada kertas arsip. Yang ketiga, tindakan preventif atau pencegahan, yaitu melarang siapapun membawa makanan ke ruang kearsipan. Juga berlakukan larangan merokok di ruang arsip dan pasang tabung pemadam kebakaran. Yang keempat, menjaga kondisi arsip tetap prima dengan membersihkan arsip dengan komocing maupun dengan peralatan modern. Mengeringkan arsip yang basah dengan kipas angin. Jadi kalau ada arsip yang basah, keringkanlah dengan menggunakan kipas angin. Walaupun agak lama tetapi aman, arsip itu tidak akan rusak. Nah, pemecahan masalah yang keempat. Fasilitas kearsipan harus memenuhi syarat. Jadi ruangannya harus tepat, baik luasnya, suhunya, kelembapannya harus diatur secara tepat. Kemudian alat-alat korespondensi seperti kertas, meja tik, mesin stensil, stempel, karbon, dan sebagainya. Jadi itu harus tersedia. Jadi ruangan yang memenuhi syarat itu harus tersedia. Jadi ruangannya tepat, alat-alat korespondensinya tersedia di sana. Kemudian ada alat-alat penerimaan surat seperti baki surat, meja tulis, rak, dan sebagainya. Dan yang keempat, alat penyimpanan surat seperti filing kabinet ataupun lemari penyimpanan arsip. Kemudian pemecahan masalah yang kelima. Sekarang dititik beratkan pada petugasnya. Petugas yang menangani arsip harus memenuhi persyaratan. Jadi adanya sebagian pegawai masih enggan untuk menerima tugas-tugas kearsipan karena memandang bahwa unit kearsipan pada suatu kantor adalah tempat yang membosankan. Jadi pandangan seperti ini menunjukkan bahwa pegawai tersebut kurang menyadari akan pentingnya pengelolaan arsip dalam suatu kantor. Jadi arsip itu sangat penting dalam suatu kantor untuk menunjang efektivitas suatu pekerjaan.
Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti itulah yang harus dihindari dan sebaiknya ditanamkan rasa cinta terhadap arsip sehingga pengelolaan kearsipan yang berdaya guna dan berhasil guna dapat tercapai dengan baik. Kemudian, pemecahan masalah yang keenam. Penyelenggaraan penyusutan warkat. Penyusutan warkat diadakan secara berkala sehingga tidak terjadi penimbunan warkat dan tercampurnya warkat yang penting dengan warkat lama yang akan dimusnahkan. Nah, untuk memenuhi kriteria tadi, kan ada pegawai arsip harus memiliki. Apa saja sih syarat-syaratnya biar pegawai arsip itu terampil atau bisa mengerjakan tugasnya dengan baik? Syarat yang pertama tentu syarat keterampilan. Dimaksudkan agar petugas kearsipan itu cekatan dalam menempatkan dan menemukan kembali arsip. Pegawai kearsipan harus terampil dalam memilah golongan arsip dan cekatan dalam menyajikan data tepat waktu. Kemudian syarat yang kedua itu ketelitian. Jadi selain keterampilan, petugas arsip juga harus teliti. Dimaksudkan pegawai arsip atau pegawai kearsipan harus memiliki tingkat kecermatan yang memadai sehingga dapat membedakan secara pasti kata yang sepintas sama tetapi sebenarnya tidak sama. Pegawai arsip harus memiliki ketelitian untuk menentukan deretan angka yang disajikan. Dengan ketelitian yang dimiliki arsiparis, diharapkan penyajian informasi dari sumber data atau kumpulan arsip tidak mengalami kesalahan. Karena kesalahan sekecil apapun dalam penyajian informasi dapat menyebabkan produk yang dihasilkan menjadi kurang akurat. Jadi itu syaratnya, ketelitian, keterampilan yang pertama, ketelitian yang kedua. Yang ketiga, kerapian. Rapi itu harus dalam segala hal. Jadi kalau orang rapi berarti sesuatu yang disikapi dengan keteraturan dan ketertiban. Dengan demikian, penanganan arsip selalu diusahakan teratur, beres, dan tertib. Implikasi kearsipan seorang pegawai arsip, maka arsip, map, ataupun folder, guide atau tempat petunjuk, maupun laci-laci penyimpanan akan ditata secara teratur dan tertib. Kerapian dalam menempatkan arsip yang disimpan tentu akan membantu kemudahan dan kecepatan dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang diperlukan. Yang keempat, syarat pegawai arsip yang keempat adalah kecerdasan. Berarti memiliki tingkat pemahaman yang memadai sesuai dengan porsi dan tugas pekerjaannya. Jadi seorang yang cerdas dapat mengurus masalah-masalah yang dihadapi secara cepat dan tepat. Jadi pegawai yang cerdas itu dia akan bisa segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, sementara menurut Littlefield dan Peterson, seorang pegawai arsip harus memenuhi 6 persyaratan pokok yang mutlak dan harus dimiliki. Yang pertama apa? Pertama, pendidikan atau sekolahnya minimal sekolah menengah atau memiliki kecerdasan normal. Yang kedua, memahami susunan abjad dengan baik dan memiliki penglihatan yang tajam untuk dapat membedakan angka yang nama kecil ataupun angka-angka pada warkat. Yang ketiga, memiliki kecermatan. Jadi pegawai arsip harus memiliki kecermatan. Yang keempat, memiliki suatu pemikiran yang tertarik pada perincian-perincian kecil. Yang kelima, memiliki syarat kerapian dalam bekerja. Dan yang keenam, memiliki syarat pertimbangan yang baik. Nah, sampai di situ pelajaran kita untuk hari ini. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Sekian. Selamat pagi.
Selamat siang, selamat sore, selamat malam.